Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Farul Yisro. Di sini kami dari kelompok klasifikasi iklim dunia akan menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya iklim dunia itu dan apa saja jenisnya. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu iklim dunia? Iklim adalah rata-rata dari cuaca di suatu tempat dalam waktu yang lama, biasanya selama 30 tahun atau lebih. Cuaca bisa berubah-ubah setiap hari, tapi iklim menunjukkan pola-pola umumnya. Apakah suatu daerah bisa panas, dingin, sering hujan, atau kering? Menurut salah satu pendapat ahli, yaitu Glinty Triwarta pada tahun 1980, mengungkapkan, iklim adalah suatu konsep abstrak yang menyatakan suatu kebiasaan cuaca dan juga sebuah unsur-unsur atmosfer pada sebuah daerah selama jangka waktu yang lama. Seorang ahli yang bernama William Junpun adalah seorang ahli yang berasal dari Belanda tersebut. Dia mengemukakan iklim itu adalah mengklasifikasikan iklim berdasarkan ketinggian tempat dan mengaitkan iklim dengan jenis tanaman yang tumbuh dan berproduksi optimal sesuai suhu di habitatnya. satu iklim, yaitu adalah iklim Junghorst, adalah sistem klasifikasi iklim yang didasarkan pada ketinggian tempat dan juga jenis tanaman yang dapat tumbuh di tempat tersebut. Nah, klasifikasi ini dikembangkan sendiri oleh Frank William Junghorst, adalah seorang ahli geografis dan juga penjelajah asal Belanda. Nah, klasifikasi iklim Junghorst ini sendiri terdapat pada 4 zona, yaitu zona panas dari 0 sampai 700 meter, zona sedang 700 sampai 1.500 meter, dan juga zona sejuk, yaitu 1.500 sampai 2.500 meter. Kemudianlah zona terakhir adalah zona dingin, yaitu lebih kurang dari 250 meter. Nah, contoh tanaman yang dapat tumbuh di setiap zona ini adalah terutama zona panas, di mana zona ini terdapat daerah matahari yang sangat tinggi, yang dimana tanaman di situ terdapat karet, kopi, tebu, jagung, dan juga kelapa. Bagaimana dengan zona sedang, teh, dan juga kina. Zona sejuk adalah pinus, sedangkan zona dingin adalah lumut. Nah, bagaimana karakteristik iklim di setiap zona? Makin tinggi suatu tempat, yaitu suhunya semakin dingin dan juga tekanan udaranya semakin rendah. nah, bagaimana sih proses terjadinya? Iklim terbentuk karena beberapa hal yang saling berpengaruh. Yang pertama di sini adalah matahari. Matahari menghangatkan bumi, tapi tidak merata. Daerah di dekat khatulistiwa lebih banyak terkena sinar matahari karena lebih panas. Daerah dekat kutub sedikit karena lebih dingin. Nah, yang kedua adalah letak geografis. Tempat yang dekat laut, gunung, atau dataran tinggi akan punya iklim yang berbeda karena suhu dan hujan bisa berubah. Yang ketiga, angin dan arus laut. Angin dan arus laut memindahkan udara panas dan dingin ke berbagai tempat di bumi, mempengaruhi suhu dan hujan di suatu wilayah. Yang keempat adalah kondisi permukaan bumi. Hutan, gurun, dan pegunungan juga mempengaruhi suhu dan kelembaban di sekitarnya. Jadi, iklim itu terbentuk karena kombinasi antara sinar matahari, letak wilayah, angin, laut, dan bentuk permukaan bumi. Nah, teman-teman, iklim itu adalah 4. Salah satunya iklim tropis. Apa sih itu iklim tropis? Iklim tropis adalah iklim yang panas dan lembab sepanjang tahun. Suhunya cenderung stabil, tidak terlalu banyak perubahan antara musim, dan curah hujan yang tinggi. Nah, ciri-ciri iklim tropis ini ada 4. Yang pertama adalah suhu rata-rata sekitar 25-30 derajat Celcius. Yang kedua adalah curah hujan yang tinggi. Yang ketiga, adanya 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Yang keempat, matahari hampir selalu bersinar sepanjang tahun. Letak lintang iklim tropis berada di antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan, yaitu sekitar garis khatulistiwa. Nah, ada di negara mana aja sih iklim tropis ini? Yang pertama ada di negara Indonesia, Brazil, Kongo, Thailand, dan Malaysia. Nah, 2 musim yang terjadi di wilayah iklim tropis itu ada 2. Yang pertama ada musim hujan, yang kedua ada musim kemarau. Musim hujan biasanya di Indonesia terjadi pada bulan Oktober hingga Maret. Curah hujan yang tinggi biasanya bermanfaat untuk sektor pertanian dan sektor lainnya. Musim kemarau di Indonesia umumnya berlangsung pada bulan April hingga Oktober hingga September.
Musim kemarau ini dapat berdampak pada ketersediaan pasokan air terutama pada kebutuhan sehari-hari dan pertanian. Peralihan antara musim hujan dan musim kemarau disebut musim parancoba. Indonesia memiliki iklim tropis karena pergerakan proses matahari setiap tahun menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Nah, gimana? Seru nggak? Tadi kalian udah menjelajah ke iklim tropis. Sekarang aku mau ajak kalian untuk keliling ke iklim subtropis. Iklim subtropis berada pada garis 23,5 derajat sampai dengan 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Nah, iklim subtropis ini memiliki 4 musim loh guys. Yang pertama ada musim gugur, kedua musim semi, ketiga musim panas, keempat musim dingin. Nah, iklim subtropis ini memiliki karakteristik. Nah, berdasarkan karakteristiknya, terdapat perbedaan suhu ataupun cuaca yang lumayan ekstrim nih. Kenapa ya? Karena pada saat musim panas itu akan terjadi kemarau dan juga kekeringan yang sangat amat. Sedangkan ketika musim dingin, maka intensitas taraf hujan cenderung lebih tinggi. Maka pada musim dingin itu akan lebih hawa atau cuacanya itu suhunya lebih dingin dan lembab. Nah, negara apa aja sih yang memiliki wilayah tersebut? Nah, yang pertama itu ada Iran, Irak, Nepal, Tiongkok, Korea Utara, Korea Selatan, Afrika Selatan, Australia bagian selatan, dan juga Eropa. Negara udah, apalagi ya? Oh iya, hewannya. Nah, hewannya ada kapibara, panter, American alligator, dan juga tupai. Itu aja, dadah. Iklim dingin adalah jenis iklim yang memiliki suhu rata-rata tahunan yang rendah, biasanya di bawah 0 derajat Celcius. Iklim dingin dapat ditemukan di daerah-daerah yang memiliki garis lintang tinggi. Iklim dingin terdapat pada wilayah yang berada di garis lintang 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara dan 66 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Terdapat lebih dari 20% wilayah di permukaan bumi. Iklim ini berada jauh dari garis khatulistiwa, yaitu berada di wilayah kutub bumi. Iklim dingin terjadi di musim panas yang sejuk dan musim dingin dengan suhu yang sangat dingin hingga dapat membentuk lapisan es. Ada 3 jenis iklim dingin. Pertama, iklim taiga, memiliki suhu yang sangat dingin saat musim dingin. Wilayah taiga menjadi habitat hutan brokal yang ditumbuhi oleh pohon-pohon konifer seperti pohon pinus. Kedua, iklim tundra memiliki suhu dingin di ambang batas normal. Wilayah tundra berada di daratan dingin yang beku, yang dipenuhi oleh tumbuhan berusia singkat seperti lumut-lumutan dan semak-semak. Yang ketiga, iklim kutub. Wilayah dengan iklim kutub memiliki lapisan es yang cukup tebal. Wilayah kutub meliputi kutub utara dan kutub selatan. Wilayah yang tertutup salju dan es abadi sepanjang tahun sehingga tidak memungkinkan bagi tanaman untuk hidup dan berkembang. Hewan yang berada di wilayah ini yaitu beruang kutub di wilayah kutub utara dan penguin di wilayah kutub selatan. Negara-negara yang beriklim dingin yaitu pertama Rusia, Kanada, Islandia, Swedia, kutub utara, kutub selatan, dan Antartika, dan juga sebagainya. Kalian tahu nggak teman-teman, ada iklim yang suhu yang nggak panas kayak di Indonesia, tetapi juga nggak terlalu dingin banget kayak di kutub. Jadi iklim ini namanya adalah iklim sedang. Jadi teman-teman, iklim ini ada berada di tengah-tengah, suhu yang sejuk, enak buat tempat tinggal, dan biasa punya 4 musim. Yang pertama itu ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Jadi musim ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu ada musim semi, yaitu dengan ciri-ciri menghangat setelah musim dingin. Mulai hari lebih panjang daripada malam. Yang kedua itu ada musim panas, memiliki cuaca paling panas dalam setahun. Matahari bersinar lebih lama daripada siang. Selanjutnya itu ada musim gugur, dengan suhu mulai menurun, udara lebih sejuk, dan daun berubah warna. Yang terakhir itu musim dingin, dengan suhu hangat dingin di antara 0 derajat Celcius. Jadi teman-teman, kalian bisa nemuin iklim sedang ini di negara seperti negara Jepang, negara Korea, Amerika bagian utara, dan sebagian di Eropa. Perubahan iklim berdampak pada kehidupan masyarakat di berbagai aspek seperti kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan sosial, yaitu 1. Dampak kesehatan.
peningkatan suhu yang ekstrim, penyebaran penyakit menular seperti demam berdarah, mamalia, dan diari, peningkatan polusi udara dan malnutrisi dan stunting. Yang kedua, dampak lingkungan, kekeringan banjir, tanah longsor, kerusakan infrastruktur, kepunahan ekosistem. Terakhir yaitu dampak sosial, memperburuk situasi kemanusiaan, marginalisasi politik dan ekonomi, hilangnya tanah dan sumber daya, pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, dan pengangguran. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat berpenghasilan rendah paling terdampak oleh fenomena ini. Nah teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa iklim di dunia menjadi beberapa jenis seperti tropis, kering, sedang, dan dingin. Semua jenis ini terbentuk karena pengaruh sinar matahari, letak geografis, dingin, arus angin laut, dan bentuk permukaan bumi. Memahami iklim sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.